Halo, apa kabar pecinta sepak bola tanah air? Kita bertemu kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Jumat tanggal 6 besok akan ada laga seru, derby panas. Walaupun pas derby Mataram is love karena panasnya di dalam lapangan saja. Di luar harapannya tetap dingin, adem dan damai. Ya, derby Mataram akan tersaji besok di Stadion SSA, di mana PSIM Jogja kali ini akan menjamu Persis Solo di laga pertama di Manahan berakhir imbang. Nah, bagaimana ini di laga putaran kedua ini? Apakah PSIM mampu memetik kemenangan atau sebaliknya? Karena secara catatan memang Persis Solo ini cukup menyulitkan ya bila bertemu dengan Laskar Mataram. Oke, langsung saja saya tanya ke dua narasumber kita, ada Fahmi dan Pak Nanto. Gimana nih Pak, laga derby Mataram besok? Ya, namanya derby tetap derby ya. Ya. Meskipun kedua tim ini terpaut jauh di klasemen, tapi aura derby ini biasanya memang agak misterius ini. Dan ini ya inilah sepak bola. Meskipun terpaut jauh di klasemen, tapi kalau duel sesama sedarah ini namanya, bukan sekota kan. Bukan sekota, seprovinsi, tapi sedarah Mataram ini kan. Jadi ini pasti secara historis kedua tim ini juga dari dulu memang saling bersaing ya, nggak ada yang mau kalah gitu kan ya, meskipun hanya dalam ekonomi memperebutkan hegemoni ya, hegemoni sepak bola Indonesia gitu. Dan dua tim ini juga salah satu tim tertua dan pendiri PSSI juga, dan sekarang PSIM ini kembali lagi ke Super League. Selama kurun waktu 18 tahun kedua tim nggak bertemu di kasta tertinggi sepak bola Indonesia ya. Pertemuan pertama kemarin kita sudah lihat seperti apa. Awalnya PSIM diramalkan akan mudah mengambil poin penuh dari tuan rumah Persis, tapi kenyataannya hingga pertandingan memasuki injury time, PSIM juga tidak mampu untuk mempertahankan keunggulan. Awalnya sudah unggul 2-0, tapi akhirnya kemudian malah kena kena apes kegolan di menit-menit akhir yang membuat kita semua merasa bahwa pertandingan tidak memihak pada PSIM kan. Nah, inilah yang namanya derby. Saya pikir segala sesuatunya bisa terjadi di sini. Kadang derby ini juga menafikan yang namanya keunggulan teknis apapun non teknis ya. Semuanya ini akan lain di atas lapangan, karena aura derby ini memang agak misteri ini. Dan nggak cuma di liga-liga Eropa, ternyata aura derby ini juga sangat menginspirasi Liga Indonesia. Meskipun main di liga papan atas seperti Super League, bahkan sampai ke liga paling bawah, Liga 4 ya. Ini aura derby, meskipun derby Karisidenan itu juga sangat ketat sekarang, apalagi Liga 4 terutama yang ada di Jawa Tengah ini juga luar biasa gemuruhnya ya. Apalagi sekarang ini kita bicara di Super League gitu kan. Jadi inilah yang nanti akan tersaji besok. Semoga ya panas hanya di dalam lapangan aja 2 kali 45 menit. Semoga nanti di luar lapangan tetap Mataram is love gitu kan. Karena apapun persahabatan ini sudah tumbuh, sudah terjalin, dan kedua tim juga sudah harmonis. Cuma sayangnya seperti di putaran pertama, kondisi tim ini bertolak belakang secara klasemen ya. Kalau secara nasib mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Dua pertandingan terakhir sama-sama kalah. Ya kan, 2 pertandingan terakhir ini juga PSIM ini juga dalam posisi yang terjepit. Sekali lagi kalah ini sudah warning, lampu kuning sudah menyala. Manajemen dan pelatih tidak bisa lagi memaklumkan kekalahan 3 kali berturut-turut. Dan apalagi ini main di kandang sendiri, tentu juga pendukung tidak mau kehilangan muka.
bahwasannya yang terbaik di tanah Mataram ini harus ada di kubu PSIM ya. Karena tuan rumah kan, dan juga secara klasemen PSIM ini juga cukup unggul jauh dibanding dengan Persis yang sekarang masih terbenam di dasar klasemen di posisi juru kunci. Jadi secara kualitas kedua tim ini juga bertolak belakang. PSIM ini terlihat seperti siput bergerak sangat lambat dalam transfer ya. Jendela transfer ini, sementara Persis ini seperti kereta ekspres ya, Membentuk tim baru. membuang semua Iya. pemain asing. Ada 11 pemain asing yang dibuang gitu kan. Baik itu secara bertahap maupun ada beberapa yang di putaran pertama lalu, di usai putaran pertama langsung mereka cut gitu, kemudian ganti, dan juga pelatihnya juga diganti juga. Sekarang mereka balik lagi, manajernya juga diganti juga. Manajernya ambil bekas manajernya Persebaya ya, dan semua gerbong manajemen juga berganti di sini. Dan yang paling kentara kemarin setelah kekalahan tragis di kandang sendiri kalau nggak salah yang disaksikan oleh mantan Presiden Joko Widodo Yang lawan Persib Bandung atau sebelumnya. Borneo. Mungkin ya, yang sempat ada ketidakpuasan dari supporter, akhirnya ownernya ini turun tangan langsung. Ya kan, ownernya turun langsung dan akhirnya sekarang mendatangkan paling tidak 9 atau 10 pemain asing baru yang nyaris semuanya ini benar-benar baru bermain di Liga Indonesia. Ditambah lagi beberapa pemain lokal yang diambil dari klub-klub Super League lainnya, seperti Kadek Raditya dari Persebaya, kemudian Yabes Roni dari Bali United, Niko dari Persija, kemudian Niko dari Persija. Banyak lagi yang mereka ambil, dan ini membuat Persis ini terlihat sangat bersemangat, sangat serius untuk keluar dari jurang degradasi. Tapi sayangnya sampai pertandingan terakhir kemarin mereka belum bisa memenangkan poin penuh ya. Masih tetap sama, dan ini nggak mudah bagi Persis. Orang bilang bahwasanya mengubah tim dengan membuang semua pemain ini akan seperti membalik telapak tangan gitu kan untuk menaikkan posisinya. Tapi kan dalam sepak bola tidak hanya mengumpulkan pemain-pemain bagus. Sekali lagi sepak bola ada pertandingan olahraga kolektif, olahraga tim. Nah, ini yang kadang kadang dilupakan oleh manajemen atau pengurus klub. Otomatis dengan membuang mayoritas pemain, semua pemain asing, kecuali si itu Adriano masih statusnya masih loan. Tapi itu masih dipinjamkan itu sebentar lagi. Kemarin sudah ada rumor itu dipinjamkan. Dan saya pikir semuanya ini nggak mudah. Jadi ada banyak aspek yang harus dipikirkan juga dalam membangun sebuah tim sepak bola. Ya kan, semuanya mungkin manajemen berapi-api untuk mendatangkan semua pemain gitu kan, terutama pemain asing kan. Di kubu Persis ini ada misalnya mereka 7 pemain asing yang main, 7 pemain asing ini semuanya dibuang. Otomatis dalam satu starting line up itu hanya ada 11 pemain kan. Kalau 7 pemain diganti, berarti kan otomatis hampir 80% squad line up starting line 11 ini nanti akan berganti pula. Nah ini juga agak sedikit agak sedikit berisiko, karena banyak pemain-pemain yang datang ini belum tentu mereka mengenal satu sama lain. Ya memang mayoritas mereka mendatangkan pemain-pemain dari Eropa Timur ya. Dari wilayahnya si pelatih Milomir Salzija ini. Dia juga dari Serbia kalau nggak salah.
Bosnia ya. Dan dia mendatangkan beberapa pemain dari Serbia, Kroasia, dan ada juga dari Ukraina ini kan. Nah, kultur Eropa Timur ini sekarang justru malah membayangi Persis Solo. Nah, sementara Persebaya yang di 2 musim terakhir ini sangat lekat dengan kultur Eropa Timur, ini akhirnya pelan-pelan melepaskan ke Amerika Latin. Jadi Brazil. Nah, mungkin ini ada historinya juga, ada hubungannya dengan manajer Persis yang baru kan. Iya. Ya kan, karena dia sebelumnya manajer Persebaya yang lebih suka mendatangkan pemain-pemain dari Eropa Timur. Atau mungkin karena dia kenalan baik sama agennya dari Eropa Timur ini. Iya, waktu di Persebaya. Nah, mungkin itu aja. Nah, dan saya pikir ini juga nggak akan mudah bagi Persis Solo untuk menghadapi PSIM. Apalagi PSIM ini juga meskipun geraknya lambat tapi cenderung lebih berhati-hati di bursa transfer ini. Mereka hanya mengambil pemain-pemain yang dibutuhkan saja. Ya kan, yang paling akut ini kan lini belakang, sehingga mereka mengambil satu pemain Belanda. Ini sudah confirm ya Mi ya? Sudah diresmikan. Sudah diresmikan, tapi kepastian main atau tidaknya belum tentu. Karena besok ini kan cuma jeda berapa hari, pengurusan dokumen ini kan agak lama. Itulah yang terjadi di sepak bola Indonesia. Jadi laga besok ini pasti tentu juga akan menarik, ya kan? Cuma hanya saja Persis ini akan menghadapi tim yang sudah punya kerangka permainan lebih matang dibanding Persis yang seolah-olah ini kan membangun tim baru kan. Jadi Persis ini membangun tim dari nol ya, dan PSIM ini sementara ini mungkin kerangka permainannya 85% ini sudah terbentuk. Nah, tinggal bagaimana besok. Nah, bisa dikatakan besok akan menjadi bukti apakah sebuah tim yang mapan dalam struktur permainan akan bisa mengalahkan tim dalam tanda kutip tim yang baru dibentuk ya, baru dibangun tanpa persiapan yang lebih panjang. Nah, besok kita akan melihat seperti apa yang ada di lapangan. Tentunya juga kalau memang Persis nanti bisa membalikan keadaan, ya kalau saya nilai nanti mayoritas karena kualitas individu pemain-pemain yang didatangkan gitu. Kalau secara teamwork saya pikir masih jauh, masih unggul PSIM dibanding Persis kalau secara teamwork. Nah, secara skor kita bisa lihat besok apakah kematangan teamwork akan bisa menghadapi atau menaklukkan kualitas pemain, tim yang terdiri dari kumpulan pemain yang punya kualitas bagus tapi tidak didukung oleh persiapan pembentukan tim yang panjang. Mungkin itu, Pak. Ya, oke. Apa Mi update terbaru dari PSIM Jogja Mi jelang laga besok Mi? Kalau update terbaru konteksnya dari statement Van Gastel belum ada, karena dari pasca laga lawan Borneo tidak membuat atau tidak melakukan sesi latihan terbuka yang bisa dihadiri. Jadi full latihan tertutup. Salah satunya sebenarnya untuk itu sih, menutup informasi soal Job van der Averth. Jadi dia sebelum diresmikan kan memang sudah ikut latihan di tim selama mungkin 2-3 hari pasca dari Borneo. Dan ditutup-tutupi ya Mi. Iya, makanya sebenarnya kan koyo opo namanya, koyo koreng makanya seolah itu aib atau gimana. Iya, gumun itu. Rada aneh juga sebenarnya kenapa harus tertutup itu konteks yang sama terjadi waktu Doni datang tuh juga sama. Jadi mereka tidak langsung terbuka untuk padahal ya wis deal ya. Sudah. Wis tekan kene kan ya wis deal sudah ikut latihan juga. Sudah nge-gym juga sama Doni. Udah lah, makanya maksudnya aku juga nggak tahu rasionalisasinya apa, tapi tidak menyediakan sesi latihan terbuka. Terus kabar baiknya memang yang sudah ditunggu, Job van der Averth sudah diresmikan. Terus update sedikit kemarin dari statementnya Razi melalui press release-nya manajemen PSIM, dari berkas dan persyaratan sudah aman semua Job ini, jadi besar kemungkinan dia bisa diturunkan. Tapi keputusan akhirnya tetap di Van Gastel. Apakah mau gambling untuk langsung memainkan di laga perdana lawan Persis Solo besok di laga derby. Di samping itu beberapa pemain seperti Franco terkonfirmasi memang besok sudah bisa main setelah menjalani 2 akumulasi pertandingan 2 kali
lawan Persebaya dan Borneo. Terus Anton Fase kemarin sudah ikut latihan bersama tim setelah hilang selama 1 bulan lebih. Yusaku juga aku sempat kontekan, progresnya semakin bagus dan ya dia siap dimainkan dari awal. Ini angin segar ya buat manajemen dan buat tim PSM setelah beberapa pekan badai cedera, terus sekarang bisa dibilang winning timnya sudah kembali, walaupun Anton possibility untuk bermainnya menurutku masih cukup kecil karena dia baru memulai latihan lagi. Yang masih jadi pertanyaan besar juga dari Corve, di pertandingan sebelumnya tidak dimainkan, terus hari ini baru akan ada press conference Hamin 1 pertandingan. Oh, berarti mungkin akan dilepas nih. Nggak tahu ya, karena bursa transfer selesai besok. Oh iya, Tanggal 6. Iya, tanggal besok. kabar baik nih Mi. Ya kalau memang dilepas ya, tapi nggak Lah tahu. kemarin pernah ikut latihan nggak sebelumnya? Siapa? Setelah pulang dari Borneo? Fotonya sih nggak ada ya. Oh, Nah, ya saya nggak tahu. pasti dilepas. Nggak tahu. Selamat. Apakah memang ada kejutan lagi sebelum atau di detik-detik terakhir bursa transfer? Tapi yang jelas memang dari Corve tidak masuk starting list di laga lawan Borneo, tapi dia dikonfirmasi dan ada fotonya juga, dia memang ikut berangkat ke Samarinda. Lah, update-nya ya hari ini akan segera aku tanyakan ke Gastel, aku konfirmasi soal Corve itu statusnya kenapa atau apa kondisinya. Rahmatso juga di pertandingan sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan. Terus soal chance atau kemungkinan Anton Fase dan Yop main untuk pertandingan besok seperti apa. Kalau secara garis besar aku ngelihat beban pertandingan ada sama-sama di kedua tim ya, walaupun tadi Pak Ananta sempat membahas Persis datang dengan skuad yang baru, punya gerbong pemain yang banyak sekali baru. Tapi ya salah satu kendalanya adalah belum nyetel sebagai kolektif tim. Aku nonton 2 pertandingan terakhir mereka lawan Borneo dan Persib Bandung. Mainnya enak ditonton walaupun hasilnya kalah, dan kalahnya masih kalah yang masih diwajarkan, hanya kalah 1-0. Sementara PSM di 2 laga terakhir kebobol 5 gol, hanya memasukkan 1 gol. Lawan Persebaya kalah 0-3, lawan Borneo kalah 2-1. Tapi masalahnya kan adalah PSM karena kemarin itu skuadnya sangat ramping, ada cedera yang belum selesai, akumulasi, absensi dari Rio dan beberapa pemain lain. Sementara besok sudah full tim semuanya, mainnya di kandang. Motivasinya pasti besar, tapi juga ini alarm yang sangat-sangat bahaya kalau memang nggak bisa dapat 3 poin. Harapanku dan ekspektasiku ini calculated win, harus menang berapapun skornya, dengan cara apapun. Model kemenangannya ugly win pun nggak masalah, karena kalau 3 kali beruntun nggak dapat 3 poin sih ya ini alarm bahaya, karena tim-tim lain di bawahnya jarak atau gap poinnya sangat dekat. Terus ya untuk meningkatkan motivasi pemain juga nggak ideal banget kalau harus kalah di 3 pertandingan beruntun dan 2 diantaranya di laga kandang. Update lainnya adalah selain pemain yang ya Yop sudah dikonfirmasi bisa main, kemungkinan Anton sudah ikut latihan, Doni progresnya juga semakin bagus. Aku nggak tahu apakah dia sudah mulai akan dimasukkan ke DSP barangkali, ya semoga ya, karena ngelihat di sesi latihan dia sudah ikut latihan bareng tim. Jadi sudah tidak latihan terpisah. Harapannya sih semoga sedikit dikasih angin segar lah dari Van Gastel untuk nyoba dulu lah masuk ke pemain pengganti biar dia ngerasain atmosfernya di dalam lapangan, karena selama ini kan dia selalu di tribun penonton kan. Apalagi ya aku pengen ngulik banyaknya pas preskon ini nanti sih. Mungkin update-nya dulu Mas. Oke. Pak Ranto, Persis dengan 9 apa 8 nih ya? Apa ya? Pemain barunya ya 9 ya? Asing lokal lebih sih. Iya. Apakah ini artinya memang niatnya Persis ini sejatinya ingin keluar dari zona degradasi, Pak? Ya jelas, Pak. Kan nggak mungkin dia mengejar juara. Ada perubahan nggak, Pak, dengan skuad baru ini? Ya pasti ada perubahan. Perubahannya apa ya? Kalau pemain baru ini kan otomatis mereka semangatnya semangat baru. Mungkin pemain lama ini kan karena jenuh atau bagaimana gitu ya. Dan mungkin karena tidak cocok dengan strategi pelatih ya. Karena pelatih yang baru ini, si Miro ini kan datang setelah tim ini terbentuk
sekian lama kan. Iya, putaran pertama. Jadi kemudian dia datang, pemain-pemainnya sudah ada dan ternyata nggak perform. Akhirnya Persis masih berada di zona degradasi dan ini setelah dievaluasi mayoritas pemain asing Persis ini tidak cukup qualified lah kalau di mata pelatih kan. Makanya dibuang semua, termasuk kaptennya. So Yamamoto Kodai juga. Kan. Ya memang kalau jujur dari sekian banyak pemain asing Persis yang dimiliki Persis di putaran pertama, saya itu ini maksudnya nggak banyak yang membuat saya terkesan sih. Ya kan, ya ada beberapa 1-2 pemain yang awalnya masuk itu cukup oke ya, kayak Jordi itu 25 gitu. Iya, Jordi itu bagus ya. Tapi kemudian di musim keduanya, di musim ini dia nggak begitu perform. Saya nggak tahu kenapa, apakah dia cedera atau seperti apa gitu kan. Tapi dia nggak begitu perform. Terus kemudian masuknya Kodai Tanaka di putaran pertama ini juga agak sedikit menumbuhkan harapan bagi pendukung Persis, karena Kodai ini tipikal goal getter, tipikal target man yang cukup oke di tengah ya, di lini depan ya. Tapi sayangnya dia nggak punya supporting yang cukup dari pemain-pemain yang belakangnya. Dan kemudian yang justru membuat saya agak sedikit tertarik itu Sule sebenarnya. Fuad Sule ya. Ya, Fuad Sule. Tapi saya nggak tahu Fuad Sule ini lari kemana sekarang gitu kan. Iya, tidak di sesama Super League, enggak. Iya kan, maksudnya dia apakah di-cut di pertengahan putaran pertama lalu atau dia dilepas atau dia dipertahankan, nggak ada informasinya sama sekali gitu kan. Tapi udah hilang dari squad kayaknya. Sudah hilang dari squad, dan di squad sudah nggak ada. Ya, Fuad Sule ini juga kedatangannya ke Persis ini juga sedikit kontroversi ya. Karena memang Persis kecolongan, kemudian PT League juga kecolongan, PSSI juga kecolongan kalau pemain ini baru masih terikat sanksi dari FIFA ya. Di klub sebelumnya ada 8 pertandingan yang tidak boleh dia mainkan di semua level kompetisi ya. Jadi ini juga cukup unik. Kalau pemain yang lain saya pikir saya nggak punya interest yang cukup oke di antara pemain-pemain asing itu. Baik itu Castanyer itu saya juga nggak begitu oke gitu. Ya, tapi kan? Ada Clayton Silva tuh gagal ya. Itu baru striker. Timnas Brazil, Timnas 2023. Iya. Dan dia nggak bisa masuk. Iya, dia bermasalah juga. Makanya ini ada apa dengan manajemen Persis dalam scouting? Gabung tim besok musim depan. Iya. Ya inilah yang membuat membuat tim-tim Indonesia ini seperti dalam kalau kata supporter ini kan sering kapusan brosur ya. Karena tim-tim Liga Indonesia nggak punya talent scout ini. Betul. Baik di luar ataupun di dalam gitu. Jadi mereka hanya kerjasamanya dengan agen. Mereka belum bekerjasama dengan talent scouting gitu kan. Harusnya mereka bisa bekerjasama. Ya ada talent scouting yang merangkap sebagai agen juga ada gitu kan. Cuma mayoritas yang dipakai agen-agen yang pemain asing yang ada di Liga Indonesia kan juga mayoritas yang sudah sering menawarkan pemain-pemainnya ke Liga Indonesia gitu. Jadi sebenarnya di luar sana itu masih banyak juga yang mungkin punya pemain-pemain yang bagus, dan kalau mungkin bisa langsung talent scouting langsung ke klub-klub di mana pemain-pemain ini bermain gitu. Nah ini yang jarang dilakukan, sehingga tapi saya juga maklum karena tim ini kan biasanya diburu dengan waktu kan. Iya, betul. Persiapannya biasanya mepet, sehingga mereka mendatangkan pemain juga secara dalam artian pokoknya melihat dari rekaman video aja cukup, kemudian yang tersedia, yang harganya cocok. Ya, seperti yang dikatakan oleh Johnny Jensen pelatihnya Bali United. Dan Liga Indonesia ini adalah dengan ada regulasi 11 pemain asing, 7 boleh main gitu kan, 7 boleh masuk line up atau starting 11, dan 9 terdaftar di DSP. Ini menjadi surga yang cukup indah bagi pemain asing dan juga agennya gitu. Makanya kan berbondong-bondong ke sini. Mungkin dari rata-rata ya sekarang
jumlah menit bermain, total menit bermain pemain asing yang ada di Liga Indonesia itu mungkin 3 kali lipat dibanding pemain-pemain lokal. Iya. Hitung saja. Mayoritas pasti udah tembus 1000 menit. Hitung aja. Jadi ini luar biasa sekali ya. Luar biasa bagi nggak tahu bagi siapa, kalau bagi saya nggak luar biasa gitu. Dan kemudian Persis ini kan kelihatan baru tergerak setelah ada seseorang yang datang stadion. Iya. Yang merasa ini harus segera digerakkan gitu. Yang menyemangati itu ya. Dan saya yang jadi pertanyaan saya kemarin tuh ngapain Kemana gitu, aja kemana gitu setelah akhirnya kan semuanya rugi besar. Owner ini juga rugi, harus keluar duit banyak kan. Iya. Dan mungkin sekarang budget Persis atau budget Udah pasti tim-tim, over. ya kan, budget tim-tim lain ini kan juga membengkak 2 kali lipat. Ya mungkin kalau Persis ini malah bisa dibilang 2 kali lipat dari perencanaan awal mungkin. Ya. Mungkin dan ya mungkin malah dari awal mereka nggak merencanakan sama sekali budgetnya berapa dan sebagainya gitu kan. Ya udah nggak berseri aja ya duitnya. Ya nggak berseri, dan yang pertanyaan kan begini, ini duitnya dari siapa gitu kan, ya lucu kan. Ya betul. Tapi ya nggak masalah lah, yang penting kan tim ini bisa bangkit dan saya pikir selain pemain asing musim lalu yang tidak perform, kita lihat juga banyak pemain-pemain lokal ini juga yang menurut saya masih perlu waktu untuk bermain di Liga Indonesia, Super League gitu kan. Ya nyaris semuanya lah, banyak pemain-pemain lokal yang sebenarnya juga harusnya menjadi salah satu tulang punggung tim, ternyata juga nggak perform sama sekali. Saya potong sedikit Pak, saya malah baru tahu pemainnya Persis gelandang namanya Zulfahmi Arifin, itu dia orang Singapura ternyata. Dia pemain asing Singapura. Saya kira orang Lamongan, mukanya lokal. Enggak, itu Zulfahmi itu pernah main di beberapa klub loh Mi. Makanya saya seperti di Persikabo kalau nggak salah dia pernah main di situ. Saya kan baru ngeh dia pas derby Mataram di Manahan. Saya kan nonton terus dia masuk sebagai pemain pengganti kalau nggak salah waktu itu. Terus ya namanya juga sangat lokal kan, terus mukanya pun juga sangat lokal, terus ternyata pas di bursa transfer dia dilepas, saya baru ternyata dia Singapura. Ya, dia pemain timnas Singapura dan dia posisinya nomor 6 saat itu yang nggak dipunyai oleh Persis, dan dia itu dibawa oleh Ong Kim Sui kalau nggak salah. I see. Gitu. Jadi ya Ong Kim Sui kan ada hubungannya dengan Liga Malaysia kan? Singapura. Ya itulah dia deket-deket di situ, dan saya pikir itu enggak. Mungkin mohon maaf, bukan On Kim Sui yang bawa, tapi Peter Drew. Dia baru berarti. Iya, dia baru. Jadi masuk bersamaan dengan Peter Drew. Nah, kebetulan Peter Drew ini dulu juga pernah menangani klub Singapura, yang salah satu pemainnya yaitu Balestier Khalsa itu. Makanya dia ambil itu. Nah, saya pikir ya ini sebuah hal yang menurut saya dari awal ini agak sedikit membingungkan Persis ini ya. Saya sebagai orang yang lama mengikuti perjalanan Persis ini juga agak sedikit menyayangkan gitu kan. Karena penyakit Persis itu dari musim ke musim, dari mulai 2002, 2003 sampai mereka promosi divisi utama di 2006, sampai mereka harus turun lagi ke divisi 1. Terus lama mereka main di Liga 1 atau Divisi 1 atau Liga 2. Baru beberapa musim, 5 musim kalau nggak salah masuk ke level Superliga ini. Mayoritas persiapannya itu ya sama semua. Persiapannya itu dadakan-dadakan semua. Dan kata orang-orang, kata teman-teman Solo itu yang saya kenal itu kan, Persis itu biasanya bagus kalau pas lagi tahun politik gitu kan. Persis nanti akan bagus dengan sendirinya. Sekarang kan lagi enggak nih? Ya karena sekarang ya tahun politik juga, karena masih ada salah satu unsur politik yang membangun kekuatan itu kan. Makanya ini kan tergerak gitu. Tapi sebenarnya yang saya soroti, maksudnya saya hanya mengamati, saya bukan bagian internal, tidak punya sense of belonging apapun juga sama Persis Solo. Tapi di putaran kedua ini saya merasa beberapa keputusan pemain yang keluar terutama itu kok agak perlu dipertanyakan. Contohnya Gio Numberi itu reguler main
dan penampilannya menurut saya cukup oke juga. Terus tiba-tiba dilepas Clayton Santos yang sebenarnya dibanding beberapa pemain asing lainnya salah satu yang cukup oke lah menurut saya pribadi. Dan dia lawannya malah ke Borneo, bisa dibilang kan lawan naik level kan dari Persis ke Borneo. Terus Kodai Tanaka juga statusnya lawan ke Dewa United. Shoya Yamamoto lawan ke Bayangkara kalau nggak salah. Nah maksudku beberapa pemain yang rasanya masih layak dipertahankan terpaksa dilawan ini apa karena memang sudah kadung mendatangkan banyak gerbong pemain asing baru, atau ada faktor lain yang memang ya entah like and dislike, atau ada pertimbangan manajemen yang ya kita juga nggak tahu ya dapurnya Persis Solo seperti apa. Tapi karena regulasinya memang hanya 11 pemain asing dan di bursa transfer paruh musim ini mungkin Persis adalah salah satu tim paling agresif yang paling banyak mendatangkan pemain, karena aku setiap update di akun Instagram soal transfer tuh hampir 2 hari sekali 3 hari sekali Persis. ada aja pemain Persis yang baru diresmikan. Ya betul, maksudnya dengan mendatangkan pemain baru apalagi banyak atau mayoritas dari mereka belum pernah bermain di kompetisi sepak bola Indonesia, tidak menjamin juga untuk langsung bisa klop, bisa nyetel. Walaupun target mereka jelas kan, hanya keluar dari zona degradasi, dan mungkin ini easy way out atau salah satu jalan keluar paling cepat yang bisa terpikirkan saat ini ya, dengan merekrut banyak pemain dan dengan harapan bisa langsung segera klub langsung bisa nyetel. Walaupun harus diakui di 2 pertandingan terakhir permainannya jauh lebih enak ditonton, lebih ada polanya lah daripada putaran pertama. Tapi ya hasilnya belum. Yang sangat disayangkan Kodai Tanaka ya, kenapa Ya makanya PSM nggak ngincer meminjam, kan lumayan punya cadangan Kodai Tanaka, setidaknya punya ban serap lah, striker yang sudah 7 gol kan dia. Iya, 7 gol untuk tim yang ada di dasar klasemen menurutku cukup produktif loh dibanding Nermin Lord Helzeta. dia harus disematkan dengan kata Lord biar ada motivasi diri. Iya, aku juga nggak tahu, maksudku. Tapi kemarin sempat ada yang nanya ke aku juga mas, kayak kenapa PSM nggak minjem ini. Sebenarnya kan skema loan atau peminjaman atau meminjam ya, itu kan harus ada agreement dari 2 pihak. PSM mau minjem mau gimana pun, kalau tim yang mau minjemin tidak merestui atau tidak cocok ya nggak akan deal. Begitu pula kayak Persija banyak ngelawan pemainnya. Kenapa PSM nggak coba lawan dari Persija? Ya mungkin sudah kan tidak sudah. ada. Siapa? Siapa namanya? Arliansyah. Arli. Musim lalu ya. Ya sekarang kan juga Raka sama Enggak toh, Raka kan dibeli, Pak. Ya kan nggak apa-apa kan, terus malah langsung dibeli kan. Dulu kan mungkin yang diincar itu yang lain kan enggak. Raka dan Nah sekarang siapa mau diincar? Niko gitu kan. Niko sebelum ke Persis diincar gitu. Wah, anek saya itu enggak banget saya. Makanya maksudku pemain itu saya enggak banget. Stantotan itu di Persis aja disuruh out. Sutanto aja disuruh out dari Persis Solo kan. Iya. Ya, skema Kodai Tanaka itu harusnya ya dia bisa buat cadangannya atau menggantikan Nermin mungkin. Iya mungkin harusnya ya. Jepang kan etos. Dan pemain baru lokal yang masuk ini juga nggak well banget gitu loh. Apa Persis? Iya. Oh iya. Iya sih menurut saya. Tapi Persis punya ini nih, Jefferson Carioca itu. Iya, ini kan pemain asing ya, Pak. Asing. Yang lokal dulu loh. Kadek Raditya dari Persebaya. Paling nama Kadek ya yang ini ya. Kadek Raditya tuh dia di Persebaya juga bukan pilihan loh. Bukan pilihan. Tapi kan dia di timnas lumayan kan. Timnas era U23. Ya sudah jauh lah. Sekarang yang masuk ya kayak Kadek tadi. Terus Yapes Roni gitu. Yapes terakhir di Bali. Gini, Yapes Roni itu pemain generasi pertama Bali United. Iya. Yang pernah ditangani oleh Indra Safri, Widodo Ciputro. Indra Safri duluan yang nangani Bali era United. 2015-16an. Dan dia kan juga eranya Evan Dimas. Iya. Terus kemudian yang masuk lagi ya, yang tadi Afrianto Niko. Itu juga enggak banget itu menurut saya gitu kan. Dia dari Dewa dilepas dikembalikan ke Persija. Iya, Persija. Di Persija main seperti itu. Di timnas juga mainnya juga seperti itu, jauh lah. Terus kemudian masih ada lagi ini bekas pemainnya PSS lama ini. Siapa namanya? Lupa nih. Ibrahim Sanjaya. Saya nggak tahu dia malah. Nah, ini juga enggak well lah, dia dari
siapa namanya masuk apa keluar nggak tahu ini dia. Kemungkinan dia keluar nggak? Keluar kalau nggak masuk dari Persis. Masuk ke Persis kan, maksudnya. Kalau dia masuk ke Persis, dia masuk ke Persis gitu kan, dari Madura United. Itu, saya pikir ini juga nggak banget. Saya pikir, sudah anulah, nggak banyak wahnya gitu kan. Dan ya materi pemain yang ya itu aja gitu loh. Sebenarnya kalau Persis saya malah menyoroti pemain lokal ya, 2 nama Pak, Zanadin Faris sama Altaf Al-Rizky. Nah, saya belum well 2 pemain ini. Ya karena masih cukup mentah, usianya juga sangat muda. Jadi tapi sebenarnya potensinya lumayan oke si Zanadin Faris itu, karena kemarin dia masuk ke skuad timnas apa sih yang di Thailand kok lupa, Asian Games, SEA Games. Iya itu. Dan nggak well juga kan. Iya betul. Karena usianya juga mungkin dia masih 20 atau 21 ya. Ya kalau saya lihat gini, dia itu kualitas pemain individunya itu jumlahnya cukup bagus. Cuma apakah dia terlalu dipaksakan masuk ke senior? Saya juga nggak tahu ya. Apakah dia karena memang biasanya pemain Liga Indonesia, pemain Indonesia itu kalau awal di muda dia bagus, kemudian dia masuk ke senior dia selesai gitu kan. Iya. Yang jelas pemain ini harus bisa meningkatkan cara dan visi bermain sepak bolanya gitu kan. Kalau secara teknik, skill nggak ada lawan dia sebagai pemain muda di lini tengah. Yeah. Mungkin saingannya hanya Arkan Fikri. Wah kalau Arkan kan, Kakak sih. sama beberapa pemain muda Persija ya. Rivaldo Papahan mungkin juga masuk ke Rivaldo Papahan karena dia itu, ability-nya nomor 6 sih. Rivaldo Papahan itu secara teknik individu dia mungkin nggak sehebat si Zanadin Faris, tapi secara visi permainan Rivaldo itu masuk. Iya. Dia oke, dia sebagai pemain sepak bola modern yaitu Rivaldo Papahan. Tapi Zanadin Faris kalau untuk menjadi pemain sepak bola dengan sistem modern sekarang masih jauh. Makanya Persis kan terseok-seok. Di 2 pertandingan terakhir dia sering melakukan dia terkesan memperlambat permainan. Karena sering terlalu mendribble bola. Kurangi dribble bola sebagai pemain tengah, gitu aja. Dia terlalu itu. Dan kemudian siapa namanya? Ada satu lagi yang tadi Fahmi sebut, Altaf ya. Oh ini mencuri perhatian saya 2-3 musim yang lalu. Saya pikir ini salah satu winger yang nanti akan menjadi pemain yang cukup oke lah di masa depan. Efektif mainnya, saya suka. Cuma lagi-lagi nggak tahu kenapa masih terhadap masih ada hubungannya dengan wawasan cara bermain itu aja. Jadi cara bermain dia, wawasan dan visi dia membaca permainan dan sebagainya, menerjemahkan strategi permainan pelatih dan sebagainya, dia mungkin harus banyak belajar lagi, ya kan. Saya nggak memandang rendah 2 pemain ini. 2 pemain ini punya kualitas individu yang oke. Tapi selagi-lagi kelemahan pemain sepak bola Indonesia itu mereka tidak dibekali dengan visi bermain sepak bola yang bagus. Kalau skill teknik individu, talent nggak ada musuhnya. Tapi setelah itu mereka juga harus dibekali oleh visi bermain sepak bola yang baik. Nah ini aja sebenarnya. Gitu. Kalau 2 pemain ini secara teknik itu mungkin nggak ada musuhnya. Gitu. Makanya saya ngerasa misalnya kalau sampai akhir musim Persis tidak bisa keluar atau lolos dari zona degradasi, menurut saya 2 pemain ini jadi hot item yang banyak diburu tim-tim lain sih. Sebagai pemain lokal karena usianya juga masih sangat muda, qualify untuk main sebagai U23. Tapi kalau saya pemain klub saya belum masih oke sih. Iya betul, maksudnya belum bisa mungkin main reguler selama. Mungkin main di Liga 2 oke lah. Enggak di Liga 1. Sangat oke itu. Iya, itu sangat oke. Tapi kalau di Liga 1 gini, kompetitor dia itu bukan cuma pemain-pemain lokal. Iya, itu yang betul. punya visi bermain bagus, tapi pemain-pemain asing yang sudah punya pengalaman. Si Valente. Betul, tapi maksudku kan dia bisa terselamatkan dalam tanda kutip karena dia masuk slot U23 yang mana diregulasi diharuskan untuk memainkan
satu pemain minimal dengan durasi waktu 45 menit. Nah, mereka bisa nyuri kesempatan dari situ. Hadirnya Job Van der Aver. Van der Aver ini apakah akan memungkinkan PSM Jogja memainkan 3 back nih Pak? Kayak kemarin pas saat siapa? Jepangnya siapa? Yusaku dipasang kayak lebih dinamis ya. Kemungkinan besar masih 4-4-2 ya. 4-3-3. Jadi Van der Aver ini ternyata tipikalnya itu sangat Franco Ramos. Iya. Tapi dia left foot. Iya. Kalau Franco Ramos itu kuat kaki kanan. Ini ideal banget lah. Jadi PSM itu punya back yang left foot 2, si Yusaku sama Job Van der Aver, dan yang lainnya kuat di kaki kanan. Teddy, kemudian Andi Setio, kemudian Ramos itu kuat di kaki kanan. Nah, ini masalah sepele, masalah kekuatan kaki ya. Tapi kalau dari sisi pelatih yang jeli, ini akan sangat menentukan, Pak. Akan sangat menentukan. Jadi kalau yang namanya pemain dengan kaki kiri dipasang di center back kiri, itu tempatnya sudah di situ. Dia nggak akan kesulitan karena kaki utamanya kaki kiri. Tapi kalau yang dipasang kaki kanan, dia akan lambat sepersekian detik. Karena harus ngubah posisi. Harus mengalihkan bola. Dan itu sangat berbahaya karena ini back, terutama saat dia harus intercept, saat dia harus back pass, dan saat harus clearance. Itu yang yang sangat menentukan sekali. Jadi kayak di timnas Indonesia, ya kan? Di timnas Indonesia kenapa Sintayong itu selalu milih Justin Hubner sebagai tandemnya Itses dan itu, karena dia left back, left foot gitu kan. Selain itu, kalau Justin Hubner dia nggak main, Sintayong itu pasti menarik Calvin Verdong sebagai 3 back di belakang, dan membiarkan winger kiri diisi sama Sen Patinama atau siapa gitu, atau kadang Yakob atau Yanjun. Tapi kalau back ini biasanya pelatih itu pasti milih yang kaki kanan dan kaki kiri. Itu sebenarnya. Kenapa kok Van der Aver itu dipilih sama si Kastel? Karena dia kaki kiri. Coba aja tanya nanti sama Kastel, apakah 2 kaki yang kuat ini berpengaruh pada pemilihan pemain gitu kan? Tanya aja, terutama pemain belakang. Nek pemain depan nggak terlalu bermasalah. Ya karena harus bisa mobile. Ya pemain depan itu nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau back itu biasanya mereka pelatih itu juga melihat itu. Dan mencari center back dengan kekuatan di kaki kiri di Liga Indonesia itu sangat sulit. Nggak banyak, betul. Nggak banyak di Liga Indonesia. Makanya banyak yang mendatangkan pemain asing di sisi itu. Itu Pak. Dan kabar baiknya akhirnya Doni punya teman buat nge-gym. Anton jarang terlihat Anton sudah Doni itu kalau datang nge-gym seperti bule hilang gitu. Sekarang dia kemana ada temannya si Job ini. Secara postur sih ya lumayan tinggi, tapi tidak terlalu besar. 186. Dan mungkin dia pernah satu tim sama si Anu ya. Kan di Dordrecht sama Dordrecht kan? Enggak, Doni kan Grasaf ya, beda. Pernah hadapan setahu saya. Berarti kalau Dordrecht itu sama si Anu dong, sama yang pemainnya naturalisasi main di Bali United. Si itu ya. Aduh kok saya lupa. Ian Raven. Emang dia Dordrecht ya, Pak? Kalau nggak salah. Kayaknya ya, tapi kemarin ada yang rilis ini sih pas The Grasaf lawan Dordrecht atau mana, pokoknya ada. Tapi ada tim receiver tuh Pexuele ya berarti sama Eliano kan ya? Tim receiver itu justru di yang degradasi kemarin. Oh iya timnya, betul. As Akmar itu ya? Bukan. Z Akmar itu. Timnya ini loh. Tom Hai apa itu namanya? Herenvan. Bukan, setelahnya yang degradasi. Almer. Oh iya. Nah pokoknya ada satu pertandingan yang itu line up-nya sekarang banyak yang bermain di Liga Indonesia, termasuk ada Doni, terus ada Job juga di situ, terus ada Sandro Seng. Ya persis ya. Iya. Ini juga dibuang juga ya. Iya makanya.
bisa. Ini banyaknya pemain dari Eropa Timur apa karena kedekatan dari pelatih Persis sendiri, Pak? Manajer dan juga mungkin pelatih. Ya Milo kan dari sana juga ya. Itu. Dan mungkin dekatan dengan agen juga. Ya. Kalau Iya, kita bisa, berkaca bisa. pada Nermin pemain Eropa Timur. Ya, tapi kan cuma satu tok Iya, di sini. malah menurutku dengan sekarang aja ya pelatihnya PSM sudah Belanda, Gastel. Sudah ada 3 pemain berpaspor Belanda dan musim depan terkonfirmasi Gastel masih akan menukangi tim. Menurutku PSM akan jauh lebih beraroma Belanda musim depan. Dengan leverage yang diberikan manajemen kepada Gastel musim depan untuk memilih atau mendatangkan pemain baru, dan dia punya hak juga untuk mencoret atau membuang pemain yang tidak dia butuhkan di skemanya. Asumsi dini atau prediksi dini mungkin 5 pemain musim depan akan dari Belanda ditambah 3 yang sudah ada sekarang ya. Dan Atau kalau mau bongkar pasang misalnya antara Doni dan Anton tidak diperpanjang, tapi Yop menurutku tidak mungkin dong kontraknya cuma setengah musim, walaupun aku belum tahu berapa Dua panjang. setengah tahun katanya. Kalau dengan usianya sekarang yang baru 25 tahun sih masih oke banget. Kalau untuk diikat kontrak 2 tahun, 2,5 tahun masih oke. Dan kemungkinan akan banyaknya pemain Belanda yang masuk ke PSIM atau ke Liga Indonesia itu Besar, Pak, ya? sangat besar, Bi. Iya. Karena pemain-pemain yang di Eredivisie itu yang dalam kategori bukan pemain bintang ya, Ya, bukan tier 1. itu bayarannya dengan pemain Liga Indonesia. Oh iya. Besar. Betul, Pemain lebih besar Liga- sini. pemain Iya. Super League gitu. Bahkan yang di Eredivisie ya, bukan Eredivisie ya. Ya, dan kemarin kan ada pemain dia main terus di timnya gitu kan. Di putaran kedua kemudian dia dijual. Dia free agent, kemudian dipindah ke Liga Vietnam. Siapa ini? Saya lupa namanya, back pokoknya. Dia main di klub bagus kok. Klubnya apa namanya? Klub yang main di ACL 2 kalau nggak salah, oke. atau enggak ACL 1 ACL gitu kan. Dia mengatakan bahwa kepindahannya ke Liga Vietnam ini mungkin bagi banyak orang agak aneh ya, tapi bagi dia. Tapi kalau orang-orang itu tahu berapa yang dia dapatkan bayaran di Vietnam, maka orang-orang yang akan menyebut awalnya dia itu aneh, itu pasti akan justru terkejut gitu kan. Dan ternyata memang bayaran pemain-pemain asing yang ada di Liga ASEAN ini sekarang itu jauh lebih bagus dibanding yang ada di Liga Eropa yang tier 4, tier 5 gitu ataupun tier 6 seperti Liga Prancis ataupun Liga Liga Belanda, kemudian Liga Belgia. Ini bayarannya cukup oke. Makanya kayak Jenraben itu dapat bayaran seperti itu, dia langsung bergerak ke sini. Nggak berpikir 2 kali. Ya, karena waktu dia di sana itu masih masuk yacht. Ya, Kontraknya kontrak yacht, tapi Betul. begitu ke sini dia masuk kontrak Profesional. profesional. tim utama. Tim Betul. utama gitu kan. Dan itu akan banyak nanti yang datang ke sini. Ya sekarang aja kan udah banyak, maksudnya Persija secara resmi sudah mendatangkan Mauro Zylstra, 21 tahun, dia di tim sebelumnya mana sih Mauro tuh FC Volendam atau mana ya? Volendam. Iya. Dan itu cadangan. Iya, dia Dan- cadangan di tim Yacht juga. Ya, dan dia main di Liga 2 kalau nggak salah. FC kan. Terus yang teranyar juga Ivar Jenner ke Utrecht Dewa. dilepas kan? Ya, ke Dewa United ya. Maksudnya sekarang aja pemain-pemain yang sebenarnya half kan, mereka naturalisasi atau Iya. punya di garis keturunan dengan Indonesia, tapi kan lahir besar di Belanda, itu sudah makin banyak kesini. Terus kayak yang saga transfernya kan sebenarnya Kurzawa ke Persib itu ya, walaupun dia sempat nggak punya klub, terus terakhir di Fulham ya, setelah dari PSG nggak punya klub terus ke Fulham, sekarang ke Persib. Pamornya Liga Indonesia memang akan naik, iya, tapi aku di satu sisi juga jadi khawatir dengan pemain-pemain lokal yang memang born and raised ya full Indonesia, full blood gitu loh mas. Kayak di regulasi aja sekarang 7, 9, 11 7 pemain boleh di lapangan, 2 atau 9 secara garis besar di daftar susunan pemain, dan 11 yang boleh dikontrak. Sekarang aja menit bermain pemain lokal tuh udah sangat minim, kecuali benar-benar bisa compete. Kayak ya PSM beda konteks ya, atau beda situasi. Kemarin yang dimainkan di laga terakhir cuma 3 pemain asing, tapi kan itu karena keadaan yang memang tidak bisa dipaksakan. Tapi mayoritas hampir semua tim lain yang memaksimalkan 7 kuota slot asing di skuadnya untuk main dari menit pertama.
Aku nggak tahu ini akan dianggap sebagai sisi positif atau negatif. Sisi positifnya mungkin itu tadi menaikkan level kompetitif dari Liga Indonesia, tapi ya sisi negatifnya mungkin pemain asli atau pemain lokal Indonesia jadi semakin sulit untuk bisa compete. Kalau aku sih kayaknya lebih Yang mana? kompetitif ya. Yang setuju nggak Ya, apa-apa sih. Iya. Kita bersaing gitu. Iya. Iya. Ya ada benernya juga, Karena saat betul. Liga Italia dulu dipenuhi oleh pemain asing, Italia bisa juara loh. Yang main di tahun berapa? 2024 atau 2026 ya? World Cup 2006. Ah, iya, 2006. Yang sama Prancis toh. Iya kan? Iya 2006. Saat itu kan pemain Italia ya katanya tersisih macam-macam, Ya bisa kompetitif. Biasanya di pihaknya Bahana. Saya ikut Bahana. Followernya Bahana. Kalau masalah itu. Biar belajar pemain lokal. Biar belajar. Jadi tidak seperti dulu ceprot keluar dari SSB dapat minta kontrak sekian gitu kan. Ya, sekarang harus bersaing. Gitu kan. Dan sekarang malah pemain lokal ini seperti menjadi pemain asing di negeri sendiri. Iya. Ya terserah. biar mereka berjuang. Ya karena gimana pun kayak misalnya Persija mendatangkan banyak pemain naturalisasi, ya Jordi Amat, Shane Patinama, atau Persib ada Eliano, ada Tom Hai. Bagi banyak orang Van Gaal Mereka pemain lokal loh. Iya betul Pak, tapi maksudnya dari apa ya? Dari kualitasnya mereka kan sebenarnya masih kualitas asing kan? Ya tapi kan lokal. Iya secara paspor lokal. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti banyak pemain-pemain berkualitas yang ingin ganti paspor jadi Indonesia. Gitu aja. Iya. Ya karena kita jujur aja, karena pembinaan sepak bola di Indonesia yang di akar rumput ini kan juga berubah-ubah. Iya betul. Berubah-ubah gitu kan. Maksudnya dari saya mengikuti sepak bola Indonesia kan nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Mungkin belakangan iya, tapi kan ini sudah berapa puluh tahun gitu. Baru sekarang ada eranya EPA, ada eranya dan sebagainya gitu lah. Ya mungkin nanti tim-tim ini harus I-League ini harus membentuk kompetisi tim reserve atau tim apa gitu kan. Untuk mengatasi ini, untuk meningkatkan kualitas pemain-pemain lokal gitu. Intinya gitu aja. Iya. Nah, itu kan. Dan saya pikir ya nggak apa-apa kan kita nonton. Iya sih, benar. Iya benar. Urusan nanti prestasi itu kan PSSI. Iya. Nah, sekarang kan pilihan kan. Mungkin karena PSSI punya lumbung pemain yang tidak terbatas di sisi diaspora, mereka juga kan mungkin untuk jangka pendek mereka masih aman lah target-targetnya ini. Tapi saya merasa ini ada bitter truth-nya, kayak beberapa pemain naturalisasi atau diaspora yang ya tadinya main di luar ya, sebut saja Zylstra, Jenner, Struijk, itu juga sebenarnya menurut saya kualitasnya juga nggak yang oke banget untuk bisa bersaing di level Eropa. Ya nggak apa-apa kan. Tapi kan mereka punya wawasan sepak bola yang lebih bagus. Iya, secara dibanding pembinaan pemain dari usia mudanya karena memang sudah di Eropa, visi dan basic makanya itu saya bilang gini nih, secara talent pemain muda Indonesia itu udahlah, kualitasnya udah nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi dari sisi visi bermain masih banyak yang harus diperbaiki. Gitu aja sebenarnya. Makanya sekarang yang harus dilakukan ya bagaimana agar pemain-pemain ini bisa paham tentang visi bermain yang sepak bola yang bagus. Nah, mereka kan bisa tahu dari siapa kan, dari pelatih atau pemain-pemain asing yang punya kualitas oke. Gitu. Nah, kalau di Liga Indonesia sekarang harusnya tidak hanya pelatih pemain asing bagus saja yang bawa masuk, tapi pelatih-pelatih berkaliber bagus juga yang harus masuk ke sini. Itu nggak usah yang punya nama besar, tapi juga punya prestasi lah. Maksudnya dia punya karakter, punya rekam jejak, punya hal yang bisa mengubah cara pandang pemain terhadap sepak bola yang modern itu seperti apa. Itu yang harus dibutuhkan sekarang. Nggak cuma pemain asing bagus saja. Pemain asing bagus, kalau misalnya pelatihnya juga nggak well, juga akan sulit. Dulu kan kita mengenal banyak istilah marquee player ya. Bahkan Michael Essien itu kontrak Persib gitu kan. Saya pikir waktu Persib diperkuat Michael Essien mereka nggak juara. Kemungkinan ya. Seingat saya ya. Emang enggak kok. Nggak juara ya. Karena memang ya itu butuh seorang pelatih juga yang bisa menangani pemain-pemain bagus ini. Itu.
Dan saya seperti yang saya bilang kemarin, sekarang saya agak senang ya dengan kondisi Super League Indonesia saat ini. Pelatih tidak hanya pemain-pemain bagus saja yang masuk, tapi pelatih juga bagus yang masuk gitu kan. Jangan hanya pelatih Liga Indonesia itu pelatih asing tapi yang muter-muter di klub itu gitu. Dipecat di sini, dia nganggur berapa bulan di sini, kemudian diambil klub ini, diambil lagi klub ini. Milo Marcel Cija itu berapa kali dia melatih klub di Liga Indonesia? Dejan Antonik sampai enggak jelas itu udah berapa banyak klub. Terus ada klub namanya Dejan. Di Valdo Alves berapa tim yang dia pegang? Alfredo Vera berapa tim yang dia pegang? Ya kan dari Persipura, Persebaya, semuanya dia pegang. Sekarang Persis ya. Iya. PSIS toh. PSIS, Alfredo Vera. Dirtek Bundes berapa kali dia pegang? Mauricio Souza. Mauricio Souza baru 2. Madura sama ini. Iya. Gitu kan. Itu pun waktu Liga Indonesia waktu itu kena apa gitu kan, kemudian dia cabut lalu kemudian dia balik lagi ke sini gitu. Ya saya pikir ya itu pelatih yang harus berperan juga gitu. Itu Pak. Ya. Kira-kira besok berapa tiket yang disediakan? Yang disediakan Panpel 9.000, ada peningkatan ya kalau kita komparasi atau perbandingan dengan laga kandang sebelumnya lawan Persebaya. Dari statementnya Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Panpel Wendy Umar kemarin mengonfirmasi memang ada evaluasi pasca laga kandang dari Persebaya, kuota tiketnya 8.000, terus sekarang ditambah kuotanya jadi 9.000 karena pada saat laga lawan Persebaya dianggap aman pada saat sebelum, selama atau sudah pertandingan, walaupun Panpel juga mengakui ada beberapa penonton dari tim tamu yang akhirnya bisa masuk ke stadion. Itu mereka tidak menutup mata sama itu dan akan lebih diperketat lagi untuk pertandingan Derby Mataram besok, apalagi secara jarak kan Solo ke Jogja memang tidak terlalu jauh. Dikhawatirkan akan banyak masa yang akan hadir atau supporter Persis Solo yang hadir. Tapi supporter tamu nggak boleh datang. Nggak boleh. Berarti saya nggak boleh datang. Harusnya kalau penonton boleh Pak. Saya penonton. Nah, kalau penonton boleh. Konteksnya Panpel gitu. Kalau penonton diperbolehkan, tapi kalau supporter tidak diperbolehkan. Bedanya supporter sama penonton apa? Mungkin ini ya dari jumlah. Iya, jumlah itu yang pertama. Terus kalau dewe kayak aku. Ya, terus yang kedua atribut. Kalau memang polosan dalam arti tidak menunjukkan atau tidak mengenakan atribut syal, t-shirt atau apa, ya diperbolehkan. Tapi kalau sudah dalam jumlah banyak, nek tato terus piye mi? Enggak sespesifik itu ya, tapi tatone persis ngono ki ra entuk di sini gitu ya. Ya ora ya ning lengan kene iki kadang tak ngene. Piye? Ya mungkin disuruh nutup aja. Oh, dianu lah ya. Tapi konteksnya itu bahwa penonton diperbolehkan karena tujuannya untuk menonton ya. Kalau supporter memang dibatasi. Terus sudah ada ini juga sih, rapat koordinasi dengan perwakilan atau koordinator dari supporter Solo itu berarti Pak Pasopati ya? Pasopati. Iya. Sudah. Emang ada berapa? Nggak ngerti ya. Pasopati lah itu. Ya, kalau yang lain ya ada, misalnya ya, alat sambernya, Popo, terus ada Ultras apa itu saya lupa itu. Iya. Tapi intinya sudah ada rapat koordinasi, memang mereka diundang ya, salah satunya mungkin untuk memitigasi, untuk mengkoordinasi agar tidak ada yang datang, karena pas di Manahan waktu itu juga cukup tertib dalam arti tidak ada supporter dari PSIM yang hadir ke stadion. Ya semoga besok tetap aman. Tiket sudah dijual utamanya tetap di Sekretariat Brajamusti dan The Maiden, dua wadah supporter PSIM. Salah satu urgensinya adalah untuk melakukan tracing lebih mudah dan filtrasi. Jadi tiket biar lebih tepat guna kepada supporter PSIM dulu. Terus sisanya dijual di online itu, tapi jumlahnya nggak banyak. Itu untuk kategori yang VIP. Dan yang boleh beli untuk di online itu yang memang sudah punya histori pembelian sebelumnya. Dan nick atau ya nicknya untuk pemesanannya harus nick Jogja atau nick DIY. Nick Solo nggak boleh. Nggak boleh kayak. Berarti saya nggak boleh. Iya. Kan padahal saya pendukung Persis. Banyak yang video mengeluhkan susahnya pemesanan tiket, karena memang selama ini yang mengkoordinir tiket itu adalah Brajamusti dan Medan ya. Yeah. Jadi kalau mau beli ke Sekre Brajamusti atau Medan. Iya. Jadi memang utamanya atau sebagian besar dijualnya di
dua wadah supporter ini. Dan tiket yang online itu tidak ada tiket yang di kelas Tribun VIP ya? nggak ada. VIP nggak ada ya? Setauku yang di online itu hanya VIP saja. Jadi terjawab lah Iya. teman yang bertanya soal tiket kan. Terus mungkin banyak juga yang masih mempertanyakan atau masih belum tahu ya skemanya itu seperti apa sih, kok laga lawan Persebaya kuotanya bisa 8.000 sekarang bisa 9.000. Ini kalau mengutip dari Panpel ya. Jadi pengajuan kuota penonton itu dilakukan setiap pertandingan. Iya. Jadi bukan Polisi. satu musim penuh. Jadi kayak misalnya nih laga lawan Persebaya dari Panpel mengajukan let's say angka 10.000. Nggak bisa 10.000, negosiasi akhirnya ketemu di angka 8.000. Negone piye Mi? Nah kalau nego internalnya saya nggak tahu detail spesifiknya. Mau tuku mobil, Mungkin ya motor itu ya. tembak harga segini terus deal di angka 8.000. Tapi kan kalau pertimbangannya opo lho aku saya- yo nego. nah saya juga nggak paham itu apa. Walaupun sebenarnya kalau menilik sejauh ini ya menurut POV pribadiku harusnya negonya bisa lebih bagus ya tim sebelah, dalam arti PSS Sleman bisa tembus berapa sih maksimal 14.000. 14.000. 14.000 maksudku Itu pun PSI kemarin kena sanksi 4 laga. yang karena Apa-apa. apar itu ya. Nah, PSIM kan sejauh ini tertingginya baru 9.000 sejak pertandingan pertama lawan Arema atau Persib waktu itu. Malah kemarin sempat jadi penyesuaian 8.000, sekarang balik lagi Tapi kemarin 9.000. kelihatannya kok full ya Mi ya. Apa ada yang berobos Mi? Yang diinformasikan oleh di pertandingan itu kan sebenarnya 8.000 yang terjual. Terus yang terkonfirmasi hadir di stadion 7.500 sekian. Tapi ketok full ya. Iya, kelihatannya full. Lah, apa kapasitasnya SSA. SA segitu ya? Enggak, SSA itu lebih 20-an ada kok. 20 ribuan, tapi memang Cepet-cepetan. iya, karena kan Single tidak seat. ya karena tidak single seat kan. Jadi kalau misal mau penuh 20.000 Tapi kemarin bisa. kelihatan penuh banget loh. Di ini ya di layar TV ya. Iya. Yang Tribun Timur itu kelihatan penuh. Iya. Tapi nggak tahu yang Tribun Selatan. Barat. Agak enggak kosong juga sih. Menurutmu Selatan itu ya penuh. kosong Dalang? Enggak ya? Yang diisi banyak supporter Persebaya tuh yang pas ngerayain dia Belakang itu, gawang. belakang gawang. Belakang gawang. Iya, belakang Dan gawang. tempatnya Braja Musti. Selatan. Selatan. Tapi Iya, selatan. supporter Persebaya itu banyak yang pakai baju biru. Iya, makanya pakai maksudnya baju Braja Musti malah. ya entah konteksnya untuk menyamarkan itu tadi atribut identitas atau ada hal lain, kayak misalnya mereka orang Surabaya kuliah di Jogja kan KTP-nya juga tetap Surabaya. Ya, lumayan banyak. Ya. Tapi nek itu nggak terlalu militan Mi dibanding yang mereka datang langsung. Aku yakin itu datang langsung. Nggak mungkin yang di sini itu jingkrak-jingkrak kayak gitu. Iya. Nggak, tetap mereka itu kayak saya ya, misalnya saya supporter Persis nih. Saya dari awal jadi wartawan tuh liputannya Persis Mi. Iya, oke. Ya. Misalnya saya mau nonton ya, nggak mungkin saya bisa sefanatik itu, gitu kan. Manteknya nyanyi enggak, ya paling saya nonton aja gitu. Iya. Gol ya, wah gitu, wis gitu. Karena Nggak banyak- berani saya Iya. militan itu. Karena banyak juga maksudnya pas laga lawan Persebaya itu yang memang dikumpulkan di satu titik. Jadi mereka memang datang langsung dari Datang Surabaya. langsung, Beberapa mobil ada lumayan banyak. Jadi dari dan mereka sepanjang juga punya tiketnya. iya, sepanjang area luar stadion SSA itu banyak tuh berjejer mobil-mobil plat W, plat L tuh banyak banget, ada belasan atau puluhan mungkin. Nah, terus pas di dalam kan aku ngobrol sama Panpel sama aparat kepolisian juga kan. Ini ada nggak teman-teman dari Surabaya? Ada, Mas, itu dikumpulkan di satu titik. Jadi dikumpulkan di satu titik ada puluhan. Terus bisa masuk Enggak, sama Panpel mereka dinaikkan ke mobil Dalmas. truk polisi itu loh. Apa ya namanya? Yaitu dijauhkan dari area stadion, ada puluhan, dan memang saya sempat wawancara mereka punya tiket. Punya tiket, dan kata Panpel itu, kata mereka tiketnya akan diganti Panpel gitu. Nah, saya nggak tahu apakah sudah diganti atau proses seperti apa. Itu banyak kok komentar yang di Iya. Facebook itu. Iya, betul. Karena yang saya wawancari, betul dia bawa tiket, dan jawabannya malah menarik banget, kayak kalau saya nggak punya tiket ya ngapain saya jauh-jauh ke sini. Saya datang ke sini ya karena saya udah punya tiket gitu. Nek, itu beda dengan
bonek zaman dulu ya tadi. Iya. Bonek zaman dulu kira enggak gas duit tiket duit Mangkat sih ya. Iya. Ya, kalau Sekarang itu agak beda. Iya, sekarang sebenarnya kan edukasinya jauh lebih bagus dan Lebih bagus. sikap yang ditunjukkan maksudnya sangat kooperatif. Mereka dikumpulkan di satu titik itu kooperatif sekali, ngikuti arahan panpel kooperatif. Bahkan ketika diarahkan ke luar stadion juga ya maksudnya berjalan dengan lancar, nggak ada intrik, nggak ada apapun. Ya semoga sih segera ada penyesuaian untuk pembatasan kehadiran supporter tim tamu ini ya. Berarti besok Job AV ini Job AV. Job van der Pariwisata. Avet ini iso main nih. Harusnya kalau dari berkas sudah aman dan bisa. Tapi ya keputusannya dari Gastel. Tapi gini juga. Saya kok memperkirakan atau mempertimbangkan dua opsi kalau Job misalnya dimainkan dari menit pertama. Dia kan bisa main di full back tengah atau bisa di back kiri. Kalau back kiri sebenarnya substitusinya adalah Reva Adi. Nggak bisa. Dia main di center back semua. Nah makanya kalau main di center Duetnya back besok sama Franco. Betul. Kalau main di center back berarti dia menggantikan Yusaku. Enggak, Sebenarnya nanti Yusaku mungkin main di wing left back. menggantikan Reva. Reva diparkir dulu lah, masih sakit mungkin. Reva sehat, Pak. Ya? Pesan Borneo tuh akhir-akhir smooth loh mainnya tuh. Ya, dianggap sakit aja. Dianggap sakit aja. Smooth karena Yusaku tuh ada tuh. Reva dianggap sakit. Ya, dianggap sakit dulu ya Reva. Kaki kirinya main kan? Main. Yusaku kiri ya. Yusaku kiri, Yop Nah, kiri. Wis itu dulu aja. Mainkan itu. Nah, tapi masih gini. Corvette jelas dijual ya Mi ya? Enggak, Pak, saya belum tahu. Saya Nah, tapi dua latihan nggak ada ya? ya di sesi latihan fotonya sih nggak kelihatan. Pas di Borneo ikut berangkat. Ikut tapi tidak main. nggak masuk DSP. Nggak cedera. Enggak Nggak, ada berarti info. dijual. Jamin. Dipinjemin. Guys, Pesin aja. balik lagi. Apa kebayang Iya. apa ini Sriwijaya. Waduh, kasihan. Kalau nggak Deltras. Ya nggak tahu ya, Bisa, pokoknya hari antara ini itulah. hari ini aku konfirmasi dan kalau segera udah dapat update nanti aku tulis. Masih gini, kalau Yusaku tidak diganti, terus Yop tetap dimainkan, berarti kan nanti harus mengorbankan satu pemain asing di depan. Ya mungkin kalau hitung-hitungan yang akan digantikan atau dicadangkan dulu Corve biar Abioso main dari menit pertama di posisi wing kiri. Ya. Karena kan dari Ya kita regulasi tanya netizen aja, teman-teman ini setuju nggak Corve kalau dipinjamkan atau dilepas dari PSM? ya biar wing kiri diisi Abioso. Ya. Karena kalau Abioso main otomatis menyisakan satu ruang atau satu slot untuk pemain asing dan itu Yop bisa main dari menit pertama tanpa mengganti Yusaku atau Franco. Setuju nggak dek misalnya Mi? Saya pribadi, saya pribadi setuju. Nah, saya banget. Nggak, Apa? Setuju apa? bahkan kalau secara perankingan ya, wing kiri atau sayap kiri yang dimiliki PSM saat ini ada Anton Fase, Riyadno Abioso dari Corve. Corve menurut saya dari posisi terbawah secara perankingan loh. Pertama menurutku tetap Anton sih. Kalau dia fit dengan efektivitasnya, shooting, speed, powernya Anton di nomor 1, nomor 2 Abioso, nomor 3 baru Corve. Ya kalau dilepas ya, aku nggak sedih-sedih banget sih. Nah, maksud Kok iso sedih? Ya, bergembira loh ya. Corve dilepas ya biasa aja lah. Iya. Ya nanti gue konfirmasi. Udah berapa jam, Dat? Sejam lebih. Tebak skor? Tebak skor silakan. Iya. Ya. Kalau menang nanti hadiahnya ini kita ambil 2 lah. Ya yang apa? 2 Pak Nah, ya. ya. Ada. Kalau menang nanti hadiah utamanya jersey home Wow, jersey home. ya. Jersey home. Jersey home. Terus kalau misalnya satu lagi kalau menang juga tegawannya betul ada jersey main bola. Ada udah. Kaos, udah- Sudah main jadi bola. main bola keren. Syaratnya PSM menang Pak ya. Presiden menang. Kalau seri nanti kita kasih muk. Iya. Kalau seri atau kalah yang lu kasih muka aja. Terus kiper Persib ya Mi? Ya. Nah itu juga ada rumor itu kan si Adam Prisbeck. Saya lagi ngitung kuota asingnya PSM tuh sekarang 10. Ya 10 Corve sudah dijual kok. Terus Mi? Ya sebenarnya secara kuota masih menyisakan atau masih bisa untuk mendatangkan pemain asing baru. Tapi fokusku bukan di kuotanya, tapi urgensinya. Ya urgen Mi. Kiper PSM sekarang cuma 1 kok. Enggak dong. Sopo? Harlan kan cedera. Harlan cedera. Harlan sudah balik dong. Alah itu suwe iki wis suwe Mi. Terus kan ada Fikri. Fikri yo mesake lah gitu kan. muda. Itu cuma Iya. 2 lo kiper lo. Ya.
Ya ini bener no. Nah, si Adam ini memang saya juga sempat dengar rumornya dalam beberapa pekan terakhir dia mau merapat ke PSIM dengan status loan atau pinjaman. Tapi juga sekali lagi ya, Razi itu memang tidak selalu on board di lapangan ketika latihan terbuka karena memang dia mobile Jakarta Jogja gitu terus. Ya tapi kalau nanti ada kesempatan segera langsung tanyain atau nanya ke Gastel juga hari ini di sesi preskon. Apakah memang benar rumornya karena jeda transfer menyisakan 1 hari lagi tinggal besok ini sudah ditutup ya banyak sih yang harusnya aku tanyain ke Gastel termasuk si Adam ini sebenarnya kalau beneran jadi datang ke PSIM entah apapun nanti statusnya loan atau free transfer atau ditebus ya bisa jadi opsi juga untuk menggantikan Cahya yang mana kayak di laga terakhir lawan Borneo sebenarnya pemainnya nggak buruk-buruk banget tapi memang ada beberapa decision atau cara dia refleks yang kurang sigap, kurang cepat dan sekali lagi aku merasa setiap posisi itu perlu dikasih kompetitor biar mainnya juga lebih solid dan lebih terjaga mentalitas bertanding, fighting spiritnya dan Cahya menurutku sejauh ini tidak memiliki kompetitor yang levelnya sama-sama dia. Harusnya Harlan tapi Harlan ya sayang sekali masih cedera kan. Karena Fikri menurutku tidak atau belum ada di level yang setara dengan Cahya. Adam bisa sih. Dia juga masih cukup muda 25 tahun. Wales kan negaranya. Dan lebih aman untuk bola-bola atas Yeah. Secara postur. Tebak skor Pak, berapa Pak? Saya sih megang persis ya. Wah. Yeah. Moga-moga 2-1. Moga-moga saya salah. Biasanya tim yang saya jago ini tuh kalah. Satir gitu. Ya. Pegang sekarang satir. Iya. Enggak, ya. Dan Tapi saya juga Persisnya enggak bagus main nih, karena Persis enggak saya banget gitu sekarang. Meskipun saya pendukung Persis dulu ya, enggak saya banget. Enggak ada pemain asing asli Solo yang di Persis itu enggak ada. pemain asli Solo. Asli. Ya, enggak ada. Baik itu lokalnya itu semuanya dari luar Solo. Jogja ada beberapa ya. Jogja masih ada beberapa. Fikri Itulah itu- yang membuat perbedaan. Fikri itu asli Jogja ya? Khairul Fikri, Seva. Seva, iya. Iya. Itu yang membuat perbedaan. Darahnya itu, darah sumber nyawanya itu nggak ada Solo itu. Itu yang harus diingat sama manajemen. Tolong itu. Pemain Solo itu masih banyak. Di situ banyak SSB, banyak klub anggota klub perserikatannya Persis itu banyak. Ada POP, ada TNH, ada AT Farmasi, macam-macam. Ada Adidas, ada Sparta, ada Mares. Tolonglah itu klub-klub itu dilihat. Jangan cuma menjadi hiasan sejarah saja, itu saja. Itu pesan saya itu bagi pengurus Persis dan manajemen Persis. Makanya saya mendukung Persis menang 2-1 tapi moga-moga PSIM sing menang. Mi, berapa Mi? Calculated win PSIM menang menurutku. Enggak banyak sih. 1-0. Selisih 1 poin ya udah. 1 gol lah, Iya. selisih 1 bola. 1-0. Oke ya, jangan lupa untuk selalu komen, share, dan like di podcast Main Bola karena kita akan selalu menghadirkan informasi terbaru dan ulasan terkini dari narasumber kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No chains, the wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky.